Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 8 ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Markus 8 ayat 27. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Siapakah Yesus? Ditulis oleh Alison Kida. Topiknya adalah siapakah Yesus yang sebenarnya. Siapakah Yesus menurut kebanyakan orang? Ada yang mengatakan dia guru yang hebat, tetapi hanya manusia biasa. C.S. Lewis menulis, entah orang ini dahulu, dan sekarang, memang anak Allah, atau dia orang gila atau bahkan lebih buruk dari itu. Anda bisa membungkamnya dan menyebutnya bodoh, Anda bisa meludahinya dan membunuhnya sebagai setan, atau sebaliknya, Anda dapat tersungkur di kakinya dan menyebut dia Tuhan dan Allah. Tetapi janganlah kita merendahkan dia dengan omong kosong yang mengatakan dia adalah guru manusiawi yang agung. Perkataan terkenal dari buku Mere Christianity itu mengemukakan pandangan bahwa Yesus tidak mungkin menjadi nabi besar, jika dia berpura-pura mengaku sebagai Allah. Hal tersebut benar-benar sesat. Yesus bertanya kepada murid-muridnya sementara mereka berjalan dari desa ke desa. Kata orang, siapakah aku ini? Lihat di kitab Markus 8 ayat 27. Jawaban mereka antara lain Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Namun, Yesus ingin mengetahui apa yang mereka percayai. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan benar, "Engkau adalah Mesias, Sang Juru Selamat." Namun, siapa Yesus menurut kita? Yesus tidak mungkin menjadi guru atau nabi besar jika pernyataannya tentang dirinya, bahwa dia dan Allah Bapa adalah 1 Yohanes 10 ayat 30 ternyata tidak benar. Para pengikutnya, bahkan setan-setan,
mengakui keilahiannya sebagai anak Allah. Lihat di Matius 8 ayat 29 lalu 16 ayat 16 lalu 1 Yohanes 5 ayat 20. Hari ini, marilah memberitakan siapa Yesus yang sesungguhnya sembari Dia menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup baginya. Cukup banyak ayat di Alkitab yang dapat membuktikan siapa Yesus sebenarnya, dan dengan mengerti bahwa keilahian Yesus sudah dituliskan di setiap ayat, bahkan iblis pun berkata siapa Yesus secara ilahi memang benar anak Allah yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan, aku sayang padamu. Aku sampai ingin menitikkan air mata ketika membahas topik tentang Yesus. Marilah kita renungkan. Siapa Yesus menurut Anda? Jika Anda percaya Dia adalah anak Allah, bagaimana Anda dapat membagikan kebenaran tentang dirinya kepada orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Kita dapat melihat dua hal dari jawaban para murid terhadap pertanyaan Yesus. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Markus 8 ayat 27. Pertama-tama, para murid tahu apa yang dikatakan orang tentang diri Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus dan murid-muridnya bukanlah kelompok yang mengucilkan diri dan terpisah dari budaya dan orang-orang di sekeliling mereka. Para murid tetap berinteraksi dan berusaha memahami orang-orang yang ingin dijangkau Kristus. Tidak lama lagi, mereka akan diutus untuk memberitakan pesannya. Kedua, berbagai jawaban orang tentang diri Yesus menunjukkan bahwa sekalipun mendengar dan melihatnya, mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang Yesus. Namun, Yesus tidak puas dengan jawaban umum terhadap pertanyaan tentang dirinya. Dia menanyakan hal yang sama kepada murid-muridnya secara langsung. Petrus pun petik terbalik menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dari situ kita bisa melihat Tuhan Yesus ingin kita percaya. Dia ingin kita percaya sepenuhnya tanpa keraguan-raguan, tanpa kebimbangan sedikit pun. Yesus ingin memberikan contoh melalui murid-muridnya yang percaya sepenuhnya. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami.
untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.